tepung gaplek atau tepung singkong yang dikeringkan. Ini adalah singkong tersebut dikeringkan kemudian dihaluskan jadilah tepung gaplek. Ternyata ada grade-nya, mutunya dibagi grade 1, 2, dan 3. Untuk grade 1 dan 2 itu pemanfaatannya untuk pembuatan produk olahan makanan, bisa diolah menjadi roti, kue kering, meses, perenyah, bawang goreng. Kemudian untuk grade 3 itu untuk pakan ternak, lem, dan bahan karton atau dus. Jadi yang diolah untuk produk makanan itu biasanya grade 1 dan grade 2. Yang kedua itu adalah tapioka. Tapioka itu berasal dari pati singkong. Ya, yang kalau misalnya orang lain kenal itu adalah aci atau kanji karena dia benar-benar kental sekali. Jadi fungsinya juga sebagai pengental dan pengenyal. Warna dari tapioka itu bening, kemudian sifatnya kental dan lengket apabila ditambahkan dengan air panas. Karena kandungan amyloid pektinnya juga cukup tinggi. Biasanya diolah untuk pembuatan kerupuk, pempek, dan lain-lainnya. Untuk faktor kualitas tapioka dilihat dari warna, kandungan airnya, banyak serat dan kotorannya, dan tingkat kekentalannya. Untuk warnanya dia mutu yang terbaik itu warna putih, kandungan airnya rendah, kotorannya itu sedikit atau tidak ada, dan tingkat kekentalannya harus tetap tinggi. Ya, ini adalah tapioka yang dilakukan pemasakan, jadi dia warnanya menjadi bening, kental, dan lengket. Ini adalah produk-produk makanannya yang berbahan baku dari tapioka. Yang ketiga itu adalah mocha atau singkatan dari modified cassava flour yang dimodifikasi dari proses pengolahan fermentasi dengan penambahan starter atau enzim di mana viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasinya naik serta mudah larut dan dapat diganti sebagai pengganti tepung terigu. Tapi tidak 100% ya, dia 25% untuk pengganti terigu di mie, 30% di bakery, dan 100% bisa untuk pengganti tepung terigu pada pembuatan cake cookies atau cookies. Keunggulan dari modified cassava flour tersendiri itu adalah seratnya lebih tinggi, serat larutnya dari tepung singkong, kalsiumnya juga lebih tinggi dibanding padi dan gandum. Oligosakarida flatulensnya sudah terhidrolisis, punya daya kembang setara dengan gandum tipe 2, kadar protein menengah. Daya cernanya juga lebih tinggi dibandingkan dengan tapioka dan gaplek. Ini adalah cara pembuatan dari modified cassava flour tersebut. Yang pertama, singkongnya dikupas dan dibuang lapisan kulit singkong yang berwarna coklat. Kedua itu adalah pencucian, dicuci bersih singkongnya sampai kotoran-kotorannya hilang, dan kemudian umbinya sebaik direndam dalam air untuk mencegah perubahan warna. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah pemotongan singkong menjadi potongan-potongan kecil 2-3 cm. Nah, ini adalah proses fermentasinya dengan perendaman potongan singkong dalam larutan bioaktivator. Dosisnya 5 ml per liter air. Kemudian difermentasi selama 1 jam atau 7-8 jam masih fermentasi. Kemudian dilakukan penirisan, sudah peniriskan, dikeringkan. Ini keringkannya bisa dengan metode tradisional matahari atau menggunakan oven. Kemudian digiling, jadilah tepung modified cassava flour. Kemudian ada tepung dari kentang. Ada tepung kentang dan ada custard powder. Tepung kentang itu kentang yang dimatangkan lalu dikeringkan dan dibuat tepung. Warnanya putih yang tidak putih, broken white. Teksturnya kaku, rasanya agak manis, kaya serat dan karbohidrat,
mengental pada sup, saus. Mix tepung lainnya untuk pembuatan cake, cookies, muffin kurang lazim karena susah didapat karena masuk ke dalam golongan yang cukup mahal. Ternyata ini adalah kandungan gizi dari tepung kentang tersebut. Dia kalorinya dalam satu cupnya 357 kilokalori. Ini adalah custard powder. Ini custard powder. Itu campuran dari tepung kentang, maizena, tapioka ditambah dengan gula, susu dan kuning telur dan fungsinya sebagai bahan pengental. Warnanya putih kekuningan, cocok untuk bikin flan atau dessert, fruit salad, puding atau custard pudding biasanya digunakan pada negara UK dan Australia. Umbi lainnya dari umbi Garut, itu jadi tepung Garut, warnanya putih, bisa dibuat sebagai cookies. Jadi cookies itu bisa dibuat dari tepung apa saja, tidak perlu dari tepung terigu karena tidak membutuhkan gluten. Kemudian ada tepung yam, yamnya dikupas, dikeringkan dan dihaluskan, khasnya dari Afrika, Amala, produk Amala ya. Kemudian tepung dari kacang-kacangan ada hankwe. Hankwe itu saripati kacang hijau, asalnya dari kacang hijau tapi saripatinya warnanya putih karena dia berasal dari saripatinya, cocok untuk buat kue nagasari, bikin cendol. Kemudian soun itu dia berasal dari bahan bakunya hankwe. Apabila dimasak dia akan menghasilkan produknya aromanya harum, warnanya bening, teksturnya kenyal. Kemudian ada tepung kacang hijau dari biji kacang hijau. Hasilnya warnanya menjadi kuning seperti ini. Bebas dari gluten, asalnya dari India. Ya, kue tradisionalnya itu adalah kue satu. Itu berasal dari tepung kacang hijau. Bahan MPASI kaya akan kalsium dan fosfor dan berwarna kuning kecoklatan. Kemudian tepung kacang-kacangan yang ketiga itu ada tepung almond. Dia berasal dari biji almond, warnanya kekuningan, teksturnya agak kasar, diet rendah karbohidrat, tinggi dengan protein, tapi mahal. Bahan baku almondnya saja harganya cukup tinggi. Ini adalah produk yang berbahan baku dari kue atau tepung kacang almond, frangipan dan king cake yang pasti bukan asalnya dari Indonesia. Kemudian ada tepung sagu. Tepung sagu itu berasal dari pati batang pohon sagu. Sama enggak dengan sagu tani? Ya, ternyata tepung sagu itu khas pada Indonesia Timur. Ya, kalau di pasaran tuh sama seperti tapioka, lebih kering katanya sebagai pengental, tapi dia bahan bakunya dari sagu ambon. Saya tanya lagi, sama enggak tepung sagu tani dengan tapioka? Ya, tepung sagu itu berasal dari bahan bakunya pohon sagu, sedangkan sagu tani itu bahan bakunya dari singkong. Sama, sagu tani dengan tapioka itu ternyata sama-sama sagu tani itu adalah tapioka, tapi bedanya proses produksinya diproduksi oleh para petani yang telah dilakukan pemberian pelatihan terlebih dahulu, sehingga produk yang dihasilkan itu memiliki kualitas mutu yang cukup baik. Ini ada sagu tani ya. Ini sagu tani ini berasal dari tapioka, bukan dari batang pohon sagu. Beda dengan tepung sagu. Kalau tepung sagu berasal dari batang dari sagu. Tepung bumbu sekarang sudah di zaman modern ini semuanya dibuat tepung dari bumbu aja, dibuat menjadi powder atau bubuk.
ada tepung pisang goreng, ada tepung bakwan, ada tepung ayam goreng, yang dimana tujuannya untuk mempermudah pemasakan. Ini ada beberapa tepung lainnya, ada susu bubuk, bubuk, gula tepung, modified starch, gelatin, agar bubuk, kopi bubuk, dan masih banyak lagi semua bentuk bahan pangan yang berwujud padat yang dapat digiling dan menjadi butiran halus itu dikategorikan menjadi tepung. Oke, terima kasih. Penjelasan tepung-tepungan dari saya sudah selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.